pada suatu saat kelak di tahun 2030 ada kata begini, ketika Indonesia sudah tidak ada, maka negara akan dikuasai oleh artificial intelligence. Indonesia sudah tidak ada. Nah, oleh Pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut. Itu buku apa? Itu ternyata buku novel. Novel intelijen. Seorang penulis tentang perang dan teknologi perang. Mengamati soal intelijen, lalu dia nulis buku. Suatu saat kelak, ketika tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada dan bla 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 bla, itu jadi dasar Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan. Wah, habis itu masa buku doang yang dibegitukan. Tapi saudara, Pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Waktu itu saya bela, tidak sepenuhnya salah. Kalau berdasar hitungan ilmiah, menurut PricewaterhouseCoopers dan menurut McKinsey, Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas dengan ciri-ciri seperti tadi. Sudah dihitung tuh, sarjana kita berapa, dokter ahli gizi berapa, ahli jantung berapa, sudah dihitung tuh tahun 2045 sudah emas. Gitu. Kenapa Pak Prabowo sudah dihitung begitu kok bilang bubar? Bubar kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak, kalau hukum dan keadilan tidak tegak, saudara, sebuah negara bubar. Ini diicme. Ini diicme. Maka saya katakan, bagaimana dulu Nabi pernah mengeluarkan hadis yang sangat terkenal dan hampir semua kita hafal. Ketika suatu saat ada seorang bangsawan Madinah, namanya Bani Mahzum. Itu aristokrat hebat di Madinah, kaya raya, berwibawa, berpengaruh. Bani Mahzum itu punya anak perempuan cantik, tapi terserang penyakit, mengidap penyakit kleptomania, suka mencuri. Meskipun punya apa, dia kalau ada misalnya handphone jatuh gitu jelek, dicuri. Ada apa di situ, pulpennya orang dicuri, karena penyakit aja, bukan butuh. Ada orang punya penyakit gitu, sehingga suatu saat ketangkap mencuri, lalu Bani Mahzum tuh datang kepada Nabi melalui putra angkat Nabi, namanya Yazid. Lalu tolong bilang ke Nabi, jangan dihukum nih anak saya karena saya orang terkenal, malu. Apapun yang dia curi saya ganti, berapapun minta gantinya, asal jangan dihukum. Karena kalau anak saya yang kaya raya seperti ini, aristokrat pula, bangsawan terkenal secara umum, kalau anak saya dihukum, saya malu. Oleh sebab itu, tolong jangan dihukum, saya akan ganti berapapun dan bayar berapapun, asal mau. Kata Bani Mahzum. Tapi Nabi Muhammad mengatakan gini, bilang ya ke Bani Mahzum, hancurnya bangsa-bangsa besar di masa lalu itu, karena ada orang kayak Bani Mahzum ini. Kalau ada orang besar punya uang bersalah, minta tidak dihukum. Kalau ada orang kecil bersalah, langsung dihukum. Itu yang menyebabkan negara seperti Mesir hancur, Persia hancur, Romawi hancur, Tiongkok ganti-ganti pemerintahan, Cina itu hancur karena ketidakadilan. Setiap ada dinasti, hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan, kata Nabi. Sehingga Nabi lalu berkata, hadis yang kita hafal semua, fa ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqatatu yadaha. Demi Allah, agar negara tidak hancur, seumpama anakku Fatimah saja mencuri, saya potong juga tangannya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030. Itu hancur. Ini yang harus kita jaga, saudara. Ini yang harus kita jaga. Jadi secara moral, saudara, jaga negara Indonesia ini dengan cara itu. Boleh, saudara, ambil keahlian apapun, belajar. Tapi juga ada dasar moral. Kita akan berlaku adil. Karena begini, Nabi Muhammad itu benar. Di dalam fakta sejarah, suatu negara hancur kalau ketidakadilan
muncul. Coba Majapahit. Bahaya sekali, hancur. Karena apa? Ketidakadilan karena perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Demak, hancur. Mataram, hancur. Sriwijaya, hancur. Tiongkok, Mesir, zaman dulu ada Fir'aun, Farauk, hancur. Karena ketidakadilan. Nah, kenapa ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran? Ada 4 urutan. 4 urutan terjadinya kehancuran sebuah negara. Yang ini harus kita jaga. 1, manakala di negara itu terjadi disorientasi. Menyimpang dari tujuannya. Menyimpang dari ideologinya. Menyimpang dari ideologi. Ideologi mengatakan kita harus berlaku adil. Kok tidak berlaku adil? Karena kalau sudah disorientasi akan timbul yang kedua, namanya distrust. Distrust itu ketidakpercayaan. Wow, pemerintah apa tuh? Hakim apa tuh? Jaksa apa itu? Nggak percaya saya. Saudara, kalau sudah disorientasi lalu terjadi distrust akan muncul yang ketiga, namanya disobedience. Disobedience. Pembangkangan. Pembangkangan itu melawan keputusan pemerintah. Saya tadi di sini nih, lewat sini nih. Saya duduk sama Pak Janet. Duduk sama ajudan tuh ada demo di sini. Tolak eksekusi putusan pengadilan. Ada demo dekat sini nih. Itu contoh disobedience. Kalau orang diperlakukan tidak adil, ngelawan. Tidak jelas putusnya. Rempang. Kasus rempang. Itu disobedience. Karena proses-proses yang tidak adil. Nah saudara, kalau disobedience ini dibiarkan terus, tidak saudara perbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Sebab itu ini tugas saudara pertama. Perjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di bawah panji-panji demokrasi yang bermartabat. Karena saudara mengelola Indonesia yang besar tadi. 273 jiwa. 6 agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ditambah juga kepercayaan-kepercayaan itu beragam Indonesia. Suku, 1360 suku. Dengan 726 bahasa daerah, coba bisa bersatu. Hebat kan? Indonesia bisa bersatu seperti itu. Ini yang harus saudara jaga. Oleh sebab itu, saya anjurkan saudara ikut pemilu. Milih siapa? Terserah. Saudara bisa Google apa yang saudara perlukan. Oh, saya perlu ini. Pilih dia yang bisa. Wakil saudara siapa? Oh, ini yang cocok nih mewakili saya. Oh, ini yang cocok memimpin saya. Agar nanti kepemimpinan itu berkesinambungan untuk mengelola Indonesia.